Masuk, Kak. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Ini sebenarnya kita cuma bakal bahas soal UAS tahun lalu. Aku ingin share screen dulu. Udah masuk belum share screenan aku? Sudah. Oke, suaraku lancar nggak ya? Lancar. Kayaknya aku malah yang bentar, aku ganti internet aja. Takut tidak lancar. Sejauh ini masih lancar ya? Lancar. Hmm. Seperti yang kalian baca di sini, bisa bawa cheat sheet 1 lembar 4 bolak-balik besok. Terus kita bahas soal yang pertama dulu. Jadi sebenarnya ada 2 jenis soal. Yang pertama itu soal pencahayaan, yang kedua akustik. Nah, yang pencahayaan akan dijelaskan oleh aku, nanti akustik oleh kamu. Jadi kita baca dulu soalnya ya. Yang nomor 1. Pada suatu malam yang cerah, seorang pelaut dapat melihat lampu mercusuar pada jarak tegak lurus sejauh 1 kilometer. Ini aku udah tandain yang pentingnya. Lampu mercusuar dapat dianggap sebagai sumber cahaya isotropik dengan intensitas 900 kilokandela ke segala arah. Nah, yang kandelanya juga harus di highlight nih, yang isotropiknya. Anggaplah pelaut dan lampu mercusuar berturut-turut berada pada ketinggian 5 meter dan 30 meter di atas permukaan laut. Pada saat yang sama, pelaut dapat pula melihat bulan purnama di atas mercusuar pada sudut elevasi 60 derajat dari horizon. Bulan purnama dapat dianggap sebagai sumber cahaya Lambertian. Ini juga namanya Lambertian dengan luminansinya 400 kandela per meter kuadrat, serta piringannya membentuk sudut ruang sebesar 6,5 kali 10 pangkat 5 teradian terhadap pengamat. Nah, yang A ditanyanya tentukan iluminasi total yang diterima pada mata pelaut akibat lampu mercusuar dan bulan purnama. Nah, anggaplah pelaut memandang tepat sejajar arah horizon serta abaikan radius kelengkungan bumi. Kemudian selanjutnya, yang ke B-nya, jika koordinat kromatisitas X, lampu mercusuar dan bulan purnama secara individu adalah 0,42, 0,42 dan 0,40, sedangkan yang namanya 0,30 dan 0,32, taksirlah koordinat kromatisitas X gabungan yang teramati oleh mata pelaut. Terus selanjutnya, supaya nilai kromatisitas Y gabungan yang teramati oleh mata pelaut menjadi sepertiga, taksirlah nilai intensitas cahaya yang harus dimiliki oleh lampu mercusuar dan anggap kromatisitasnya tidak berubah pada kondisi bulan purnama yang sama. Nah, karena masuk ke solusinya, jadi kan tadi yang diketahui soal pertama jaraknya 1 kilometer kan, di sini jaraknya 1 kilometer. Terus kelihatan nggak ya mas sama kalian? Warna apa ya? Nah, pertama jaraknya 1 kilometer. Terus dia bilang ada ini sebesar IM-nya 900 kandela, ada IB, ada luminansinya, terus ada sudut ruangnya segini. Terus katanya 60 derajat dari horizon, dan ini kan sejajar, dan anggap si pelautnya sejajar sama horizon, berarti di sini juga bakal 60 derajat gitu. Sudutnya sama, alfa M-nya belum ketahui, terus RM-nya belum diketahui juga. Aku tahu tinggi yang ini 5 meter, yang ini 30 meter, dan RB-nya tentu tak hingga ya, karena ke bulan gitu ya, cahaya bulan yang jauh sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, eliminasi pada mata pelaut akibat lampu mercusuar adalah EM sama dengan IM per RM kuadrat cos alfa M. Nah, sebenarnya di sini nih perlu diingat ya teman-teman, ini ada sifat yang kosinus. Jadi ketika ada
terbentuk sudut antara cahaya dengan titik yang mau kita hitung itu ada yang namanya ini cos alfa. Jadi aku lihat di jawaban PR kalian atau di jawaban ujian kalian tuh ada yang nggak pakai cos alfa, padahal dia tidak tegak lurus, tepat di bawah kayak gini ya. Kalau tepat kayak gini baru dia nggak perlu ada cos alfanya. Tapi jadi ini jangan lupa cos alfa kalau setiap dia membentuk sudut kayak gini ya. Misalnya kita titiknya di sini kayak gitu. Jadi selalu ada alfanya gitu. Nah, terus kemudian lampu mercusuar bersifat isotropik. Maka di sini ingat kata kuncinya isotropik itu intensitas cahayanya itu konstan. Jadi 900.000 kandela. Nah, ini juga aku lihat di PR kalian malah ada yang nambahin jadinya ino cos gamma, padahal di soalnya dibilang isotropik. Nah, ini cuma untuk yang pengertian aja, jadi nggak perlu pakai cos gamma kayak gitu. I-nya pasti konstan kayak gitu, semua intensitas yang maksimum. Nah, karena 900 kilo kandela tadi jadinya 900.000 kandela. Nah, RM itu kan tadi kita tahu ya bahwasanya jaraknya ke sini 1.000 meter atau 1 meter itu kan. Nah, ini berarti tingginya 30 dikurang 5. Jadi ini dapat sekitar 1000,3 M. Nah, kita masukin aja ke rumus yang EM ini dan bakal kita dapatkan nilainya 0,9 Lx. Ini cos alfanya pasti jadinya kan samping dibagi miring ya, ini sampingnya kan 1 km dan miringnya di tempat dari RM-nya. Masukin aja dapat 0,9 Lx. Nah, sama rumusnya ini juga, tapi kan kita tahu luminansinya ya. Jadi luminansi kita cari hubungannya dengan intensitas. Dan nanti intensitas sama dengan luminansi dikali S. Luas proyeksi piringannya. Jadi tinggal dimasukin rumusnya pakai yang ini. Masukin aja yang per 100 kandela 6,5 kali 10 pangkat 5 dan cos 60 karena kita ketahui kan alfa B-nya tadi. Nah, ini 0,13 Lx. Nah, berarti iluminasi totalnya adalah ET sama dengan EM tambah EB sama dengan 1,0,3 Lx. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak teman-teman? Aman? Bisa dipahami? Aku anggap bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang apa namanya? Koordinat kromatisitas lampu mercusuar. Nah, XM, YM. Jadi kan tadi diketahui 0,42 dan 0,4 ya. Nah, terus 0,4 dan yang pernamanya 0,3, 0,30 dan 0,32. Dan kita ketahui dari yang udah kita cari di atas, EM itu bisa sama dengan YM, berarti 0,9 Lx dan EB itu sama dengan YB sama dengan 0,13 Lx. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Kalau XM itu memang lebih ada dikali sama YM per YM-nya. Kalau yang Y mix itu YM tambah YB langsung. Nah, ini tinggal dimasukin nilai-nilainya. 0,42 itu XM-nya, titik kromatisitasnya, ini nilai si iluminansinya, kromatisitasnya, kromatisitas yang X-nya, iluminansinya, kromatisitas yang Y-nya. Sama di bawah, dapat nilainya untuk X mix dan Y mix itu 0,402 dan 0,388. Dan yang C itu dia sama, tapi dia udah mau tahu, dia udah mematok Y mix-nya itu 1/3. Jadi sama aja di sini 1/3, tapi YM-nya kan yang ingin kita tahu. Dia ingin tahu intensitas dari mercusuarnya yang harus dipenuhi gitu. Jadi di sini dan dibilangnya kromatisitasnya nggak berubah. Jadi ya masukin semuanya dan ini 1/3 nanti dapat YM-nya di 0,0325 dan kita hubungkan YM itu kan sama EM berarti ya. Jadi kita bisa dapat IM-nya dengan memakai nilai yang 0,325 ini. Dan nanti kita bakal dapat IM-nya sekitar 32.510 kandela gitu. Oke, nomor 1 udah selesai. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, aman. Nah, selanjutnya nomor 2. Aku baca dulu soalnya.
Diketahui tipikal profil pukul 8-18 iluminasi bidang kerja di dalam suatu ruang akibat cahaya alami pada musim kemarau dan musim penghujan seperti pada gambar berikut. Ruang tersebut dilengkapi dengan sistem luminer yang pada kondisi 100% menyala akan menghasilkan iluminasi bidang kerja sebesar 300 Lx tanpa cahaya alami. Kita memiliki daya elektrik sebesar 100 watt. Nah, pertama yang tanyanya adalah DA 300-nya, UDI 100 sampai 2000-nya, UDI dari 2000-nya. Selama setahun, yang mana kemaraunya itu 4 bulan dan penghujannya 8 bulan. Nah, yang D-nya itu, ditanyanya itu tuh konsumsi energi listriknya, tapi dia ada pengontrol cahaya on off otomatis gitu. Di mana yang akan menyalakan luminer 100% kalau jika iluminasinya itu kurang dari 300 Lx. Jadi bakal hidup kalau kurang 300 Lx dan bakal mematikan luminernya 100% jika nilai minimumnya 300 Lx itu telah terpenuhi atau tersedia dari cahaya alami. Dan ditanyanya itu konsumsi energi elektriknya selama setahun yang mana dianggap 260 hari kerja dengan setiap harinya 10 jam. Jika musim kemarau itu 4 bulan dan penghujannya 8 bulan. Nah, jadi pertama kita harus meninjau gambar yang dikasih dulu. Untuk menentukan DA 300 perlu diketahui waktu T1 T2. T1 T2 untuk yang kemarau dan penghujan. Nah, yang pertama kita kemarau dulu, kemarau yang ini ya. Jadi kita dapat pas yang 300 tepat tuh di sini T1-nya. Terus T2-nya yang ini. Nah, ini kan tepat di angka 9, jadi kita tahu itu pukul 9 gitu. Tapi pas T2-nya kan dia pertengahan antara 17 sampai 17.30. Nah, berarti kita pakai interpolasi, mana 17 ini titik awalnya, dan ini interpolasinya yang di antara kan, ini nilainya 400 sama 300. 400 sama 200 nih, 400 sama 200 berarti masukin 400, 300 yang mau kita inginkan, titik yang kita inginkan 400 kulit kurang 200. Dan ini kan jaraknya 30 menit ya, 17 sampai 17.30. Nah, dapat nilainya 17.15 gitu. Oke. Nah, selanjutnya sama halnya jadi belum kita cari dulu DA 300 pada satu hari tipikal musim kemarau dulu. Ini nih sebenarnya jadi kan 17.15 itu sama kayak 1 jam seperempat jam gitu ya. Jadi ini 17,25. Ini harusnya 9. Karena mulainya dari jam 9 kan. Yang 300 di atas 300 Lx. Nah, ini jadinya 82,5 derajat. Salah, persen. Nah, untuk yang penghujan kita lihat di gambarnya. Titiknya pas di titik 10, jam 10 sama di sini kita perlu interpolasi antara jam 16 sama jam 17. Berarti tepat gitu ya, 16.30. Udah di sana dianggap tepat, berarti ini 10, ini 13.30. Berarti DA 300-nya dikurang aja 16,5 dikurang 10, 18 kurang 8 dapatnya 65%. Nah, ini tinggal dimasukin aja karena tadi 4 yang kemarau, hujannya 8 bulan, berarti 8/12 kali ini harusnya 8,5 tadi. Yang ini benar aja, memang yang 2/3 65% dan dapat harusnya lebih kecil pada ini ya. Gitu. Terus kita udah dapat DA 300-nya. Untuk menentukan yang UDI 100 sampai 2000-nya, jadi kita perlu batas-batas di mana dia yang 100 sama 2000 ya. Di kedua-duanya. Berarti ada T1A, T2A, dan T1B, dan T2B. Nah, di sini yang di bawah 100, T1A, di atas yang di bawah 100, satu lagi yang ini T2B, yang di atas 2000 ada T1B sama 2B gitu. Nah, berdasarkan data itu kita ini T1A dan T2A itu di tepat 100 Lx-nya
T2B dan T1B dan T2B itu di mana ED-nya sama dengan 2000 LX, tepat tercapai. Nah, tadi kita di kemarau dapat T1A-nya sama dengan jam 8, T2A-nya ini pakai interpolasi lagi, dapat di jam 17.45, terus T1B juga pakai interpolasi dapat jam 12.50, T2B dapat jam 2. Nah, ini tinggal dimasukin aja, berarti di kemarau T1B dikurang T1A ditambah T2B dikurang T2A dikurang T2B kali 100% per rentang waktunya. Nah, dapat nilainya 85,8. Nah, kalau yang musim penghujan itu di datanya dapat 8 dan untuk 1A-nya dan 2A-nya 1730. Terus kita lihat di gambar, nggak ada sama sekali yang di atas 2000, jadi 0 ya. Begitu. Jadi ini tinggal dimasukin dapat 3,9%. Nah, dari data tersebut kita gambarkan nih rentang-rentangnya nih. Kan tadi tuh dia on off ya, berarti hidup dan nyala dan tidak nyala dan mati gitu kan. Nah, kita tahu di bawah 300 itu kalau yang kemarau tuh di bawah jam 9 gini. Iya kemarau. Ini kalau penghujan di bawah jam 10. Di bawah jam 10 warnanya warna biru deh. Nah, ini di bawah jam 10 dan di atas jam 16.30. Nah, ini kita langsung dapat nih jam 9 di bawah 0x, jadi ini P-nya 100 pas ini 100 pas di antara duanya 0, nanti di atas yang jam 17.15 100 lagi, jadi kita jumlahin aja 100 dikali seberapa lama sih dia apa namanya nyala gitu ya. Nah, ini kan jam 9 sampai jam 8. Ini jam dari jam 18 sampai jam 17.15 tadi gitu. Dapat 175 watt hours. Nah, kalau yang ini juga sama penghujan, berarti di bawah jam 8, terus di bawah jam 10 maksudnya, terus di antara jam 10 sampai jam setengah 5 itu nggak hidup. Terus nanti di atas jam setengah 5 itu hidup. Nah, kita tambahin juga jarak dikali sama berapa lama dia hidup ya, kayak gitu. 350 WH. Kita tahu ini kan satu harinya ya, teman-teman. Oh, ini salah berarti aku baru ingat. Ini kan udah langsung 10 hari. Oh, sip. Nah ya. Tadi itu yang 10-nya udah dari jam 8 sampai jam 18. Nah, ini kita bisa lihat di sini kan dia 260 hari doang ya kerjanya dalam 1 tahun. Berarti karena ini per 4/12, jadi dapat 87 hari untuk yang kemarau. 8 per 12 karena 8 bulan 173 hari. Nah, jadi kita bisa hitung nih 87 itu dikali 175 dapat yang 1 hari di kemarau dan 1 hari di penghujan dan nilainya 75,8 kilowatt hours. Nah, selesai nomor 2. Ada yang ingin tanyakan? Boleh nomor 1 atau nomor 2? Sampai sini jelas? Oke, aku anggap jelas ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Oke, aku share screen ya. Suaraku jelas nggak? Jelas, Kamil? Oke. Oke, buat yang nomor 3, di sini nomor 3 sama 4 itu tentang akustik. Nah, buat yang nomor 3 ini ada poin A, ditanya itu langkah pengendalian bising itu apa aja, sama disebutin contohnya, sama diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi kalau untuk langkah pengendalian bising sendiri itu ada 3, yaitu pada sumber, pada medium perambatan, sama penerima.
Nah, kalau pada sumber itu contohnya enclosure sama kita bisa pilih alat-alat yang kebisingannya itu rendah. Nah, kalau untuk medium perambatan itu biasanya pengendalian bisingnya itu dengan cara menggunakan barrier gitu ya, sama memilih material yang STC-nya tinggi atau STC itu sound transmission class. Jadi materialnya itu enggak mentransmisikan suara terlalu banyak gitu kalau STC-nya tinggi. Terus yang ketiga itu pengendalian bising di penerima. Jadi kalau di penerima ini contohnya misalnya penerimanya itu menggunakan earplug atau enggak earmuff. Nah, itu untuk yang poin A gitu ya. Terus lanjut ke poin B. Di sini ada sebuah mesin genset itu di atas tanah. Ini kira-kira ilustrasinya jaraknya itu dari mesin ke area kantor 32 meter dengan asumsi ketinggian desain untuk ruang istirahat gitu itu 1,5 meter. Terus si mesin genset ini menghasilkan bisingnya itu dominan di frekuensi kira-kira 1000 Hz. Terus tingkat intensitas suaranya itu 100 dB. Nah, di poin B ini ditanyanya atenuasi akibat jarak yang terjadi. Nah, untuk jawab soal poin B ini bisa pakai rumus yang LP ini dengan faktor arahnya Q sama dengan 2. Nah, kenapa kita pakainya Q sama dengan 2? Karena di sini dia itu si sumbernya itu ada di satu permukaan keras gitu ya. Ada di slide juga. Jadi kalau satu permukaan keras itu Q-nya 2, dua permukaan keras Q-nya 4, terus 3 permukaan keras itu Q-nya 8 gitu ya. Jadi untuk yang Q-nya 2 itu rumus tingkat tekanan suara ini LP sama dengan LW dikurang 20 log R min 8 gitu. Karena kita menghitung atenuasi, jadi rumusnya itu LP1 dikurang LP2. Nah, dari rumus ini kita bisa langsung eliminasi aja, jadi LP1 dikurang LP2 gitu. Jadi dengan dikurang ini kita langsung dapat rumus 20 log R2 min 20 log R1. Terus langsung masukin aja R2-nya tadi kan jarak mesin ke area kantor kan 32, terus R1-nya 1, jadi didapetin atenuasi akibat jaraknya itu 30,1 dB gitu kira-kira. Itu untuk yang poin B, pertanyaan tentang atenuasi jarak. Terus kalau yang poin C ini pada butir B apabila dibangun noise barrier setinggi 5 meter pada jarak 6 meter dari penerima suara, maka berapakah atenuasi suara akibat pemasangan barrier? Nah, di sini berarti nomor yang poin C itu yang ditanya adalah atenuasi barrier. Terus diasumsikan ketinggian penerimanya itu 1,5 meter di atas tanah. Nah, untuk poin C ini bisa dicari pakai rumus bilangan Fresnel. Jadi pertama ini ilustrasinya, titik yang kiri ini titik sumber atau yang mesin genset tadi. Terus di sini ada garis ini noise barrier yang dipasang. Sama dari noise barrier ke penerima kan jaraknya 6. Terus juga tadi dari sumber ke penerima itu jarak kan 32. Berarti dari noise barrier ke sumber itu jarak kira-kira 26 meter. Nah, dari sini bisa dicari nilai A, B sama D-nya. A itu berarti jarak sumber ke noise barrier, terus B itu noise barrier ke penerima, sama yang D itu jarak sumber ke penerima. Nah, kalau udah didapat nilai A, B, sama D-nya langsung dimasukin aja ke rumus delta ini A plus B dikurang D. Di sini didapetin deltanya 1,4 M. Terus karena di belakang Fresnel juga ada lambda, jadi dicari dulu lambdanya itu C per F. C kecepatan suara 343 meter per second dibagi frekuensi dominannya tadi 1000 Hz gitu. Jadi didapat panjang gelombangnya 0,343 meter. Terus kalau udah langsung masukin aja ke rumus bilangan Fresnel, ya 2 dikali 1,4 dibagi 0,343. Nah, di sini didapetin bilangan Fresnel itu 8,2. Nah, kalau udah dapat bilangan Fresnel bisa dilihat di Fresnel number ini yang ada di kanan. Jadi kira-kira 8,2 tuh kan di antara 5 sampai 10 ya. Jadi kita garisin di sini. Nah, kira-kira didapetin atenuasinya itu kurang lebih 22 dB gitu. Ini untuk atenuasi barrier di poin C. Terus
Lanjut ya ke poin D. Poin D yang ditanya itu tingkat tekanan suara di titik penerima apabila diketahui LP sama dengan LW dikurang atenuasi jarak kurang atenuasi barrier. Terus ditanya juga usaha apa yang bisa dilakuin untuk menurunkan kebisingan di ruang kantor. Nah, dari soal tersebut bisa kita cari dulu tingkat daya suaranya ya dari sumber. Dengan rumus W itu kan sama dengan I dikali 4 PR kuadrat per Q. Nah, ini bisa ditulis juga W per WRF sama dengan I per IREF 4 PR kuadrat per Q. Nah, di sini Q-nya juga sama, makanya 2, terus R-nya itu 1. LI-nya itu tingkat intensitas itu ada di soal tadi yang 100 dB. Ini dia LI-nya, tingkat intensitas. Jadi langsung dimasukin aja ke rumus tingkat daya suara ini. Nah, setelah kita udah dapat tingkat daya suara, bisa langsung dicari tingkat tekanan suara. Jadi kan LW-nya tadi udah dapat 108 dB, dikurangi atenuasi jarak itu yang ada di poin B, 30 dB, sama atenuasi barrier, itu 22 dB. Dan didapatkan tingkat tekanan suara di penerimanya itu sebesar 56 dB. Nah, tingkat tekanan suara ini tuh masih cukup tinggi untuk di area kantor. Jadi usaha yang bisa kita lakuin untuk menurunkan kebisingan di ruangan kantor tersebut itu bisa dibikin barriernya itu lebih tinggi lagi. Terus juga bisa juga pakai material bangunan yang punya STC-nya yang lebih tinggi gitu. Jadi biar suaranya nggak terlalu banyak yang ditransmisikan gitu. Itu untuk nomor 3, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak atau udah jelas? Aman ya? Oke. Punten mau nanya. Lanjut. Oh ya, boleh. Tadi yang bagian L2 kan 20 log R2 ya, yang 1 meter itu. Ya, Itu satunya dari mana, Kak? satunya. Sebenarnya ini tuh kan kalau di eh, log 1 kan 0 ya. Jadi sebenarnya dia tuh ya sebenarnya biar 0 aja sih. Karena di soal juga nggak dijelasin kan jarak sebelumnya itu berapa. Jadi kayak di sini dibuatnya log 1 gitu. Oke, aman. Karena Thank hasilnya you. juga 0 gitu. Kira-kira cukup jelas nggak? Atau Udah, Kak. ada yang mau ditanya lagi mungkin? Oke, lanjut ya ke nomor 4. Ya, Itu yang LW itu kan yang mana? yang LW LW itu nggak ini. bisa langsung hitung apa 10 log W per WRF aja. Oh, itu. Kita bisa dapat Kalau W-nya. ini pakai rumus yang ada ini sih, yang ada Q sama dengan 2. Jadi ngikutin dari yang ini, yang LW sama dengan LI plus 10 log. Jadi nggak langsung yang 10 log W per WRF ini. Berarti nggak bisa langsung nggak? Iya. Soalnya tadi aku nyobain langsung nyari W-nya dari I4PR kuadrat itu. Dibagi WRF-nya kan di soal ada 10 pangkat min 12. Iya. Nah itu angkanya beda. Biasanya karena dia yang ini, karena untuk sumber titik dengan ada faktor arahnya juga, jadi rumusnya nggak bisa langsung 10 log W per WRF. Jadi harus yang panjang ini, yang LW sama dengan LI plus 10 log 4 PR kuadrat per Q. Gitu. Oke.
Gimana, ada yang mau ditanya lagi? Yang B juga mau nanya. Oke, aku lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang akustik ruang ya. Jadi yang untuk A itu ditanya gimana kondisi akustik yang baik untuk sebuah ruang kelas besar dengan sistem tata suara. Biasanya kalau kondisi akustik yang baik di ruangan itu nggak jauh-jauh pembahasannya dari waktu dengung. Jadi di sini untuk kondisi akustik yang baik itu waktu dengungnya rendah, terus kebisingannya juga rendah, nggak ada cacat akustik, sama dia ada material absorber gitu ya, yang fungsinya untuk menyerap suara dan juga untuk menurunkan waktu dengung gitu si absorber ini. Nah, untuk yang poin B ini terdapat sebuah ruang kelas itu ukurannya 30 dikali 30 kali 5. Jadi salah satu dindingnya itu ada jendela ukurannya 25 dikali 3. Dan di sini ada detail dari materialnya, dari tiap bidang itu pakai material apa aja, terus dari material itu ada nilai alfa atau koefisien absorpsi di tiap-tiap frekuensi. Nah, untuk poin B ini diminta hitung waktu dengungnya itu berapa. Terus apakah waktu dengungnya itu udah memenuhi baku mutu untuk kelas besar atau belum. Kalau misalkan belum, itu perbaikannya bisa lakuin apa aja gitu. Nah, untuk yang poin B, kita hitung dulu volume ruang dan juga luas total permukaan ruang. Untuk apa namanya, untuk waktu dengung kan rumusnya RT sama dengan 0,161 dikali V dibagi S dikali alfa rata-rata. Nah, untuk alfa rata-ratanya kita cari dulu nih di tiap frekuensi gitu ya. Jadi untuk masing-masing luas permukaan ruangnya tadi, lantai, dinding, langit-langit, sama jendela, kita cari terus dikali sama nilai alfanya dari tiap-tiap bidang. Di situ dibagi luas total permukaan dan didapetin alfa rata-ratanya untuk tiap frekuensi. Nah, setelah udah didapat dari alfa rata-rata tiap frekuensi, bisa langsung dihitung nilai RT-nya. Nah, nilai RT-nya langsung masukin aja, berarti 0,161 dikali 4.500 dibagi S-nya 2.400 dikali alfa rata-ratanya masing-masing frekuensi. Misalkan 125 ya berarti di ini 0,1, 250 berarti 0,1 gitu-gitu. Nah, dari RT yang kita dapetin ini RT-nya semuanya masih tergolong tinggi ya, karena biasanya RT untuk kelas tuh maksimal ya mungkin kira-kira 0,6 atau 0,7, atau ya bisa dibaca aja di SNI gitu ya, ada baku mutunya. Nah, kalau udah sampai 25 ini, apalagi ada 8 ini, waktu dengungnya itu udah terlalu tinggi gitu ya. Jadi sudah sangat tidak memenuhi baku mutu gitu. Nah, usaha yang bisa dilakuin kalau waktu dengungnya ini terlalu tinggi itu bisa menggunakan material absorber gitu ya, atau material penyerap suara yang fungsinya itu bisa memperbesar nilai alfa rata-ratanya. Jadi material absorber ini biasanya nilai alfanya itu tinggi-tinggi. Jadi waktu dengung di ruangan itu juga nanti nggak terlalu tinggi gitu. Itu untuk yang poin B, untuk yang waktu dengung. Terus ini poin terakhir, pengukuran kebisingan pada sebuah kelas itu menghasilkan data berikut dengan sumber kebisingan berasal dari jalan raya yang terlihat dari jendela. Ini ada data frekuensi berikut dengan kebisingannya. Nah, yang ditanya adalah MC atau noise kriteria dari ruangan. Di sini udah dikasih grafiknya, sama ditanya nilai kebisingannya itu di dalam dBA itu berapa. Terus ditanya juga udah memenuhi baku mutu atau belum gitu. Apabila belum, usaha apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan kebisingan di dalam ruang. Untuk yang poin C, jadi pertama itu kita plot dulu nilai kebisingan yang ada di tabel ini di grafik di bawah, di grafik yang noise kriteria ini. Jadi misalkan ini frekuensi dari 63 ya, karena di sini adanya dari 62,5, 63. Misalkan kita plot 56,4, kira-kira ya di sini lah ya. Terus sampai frekuensi 8.000. Itu setelah kita plot, kita lihat dia itu lihat frekuensi yang menyentuh garis NC paling tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat yang menyentuh NC paling tinggi kan ada di frekuensi 250 ya. Dia kira-kira berapa tuh tadi?
56,5 lah ya. 56,5 dB. Itu ada di sini. Nah, dia itu posisinya itu ada di antara kurva NC 45 sama 50 gitu. Nah, berarti NC-nya ini, NC dari si kelas ini itu nilainya antara 45 sampai 50 gitu ya, atau dikira-kira antara 47, 48 atau enggak 49 gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak tepat di garis itu kayak ya kira-kira antara misalkan ini kayak gini antara 45 sampai 50 ya, berarti dia antara 47, 48 atau 49 gitu. Itu untuk yang kurva NC. Nah, setelah itu setelah udah dapat NC-nya berapa, dihitung dulu LE dari LA dari masing-masing frekuensi. Nah, di sini itu kita karena LA ya di BA, jadi kita pakai pembobotan A ini. Jadi setelah kita hitung di BA-nya berapa dengan pembobotan A ini, bisa langsung dihitung LA overall-nya pakai rumus 10 log 10 LA di 32 Hz per 10 dan seterusnya. Dan didapatkan LA overall-nya ini sebesar 52,4 dBA. Nah, nilai tingkat kebisingan di kelas ini itu masih terlalu tinggi, 50-an dBA itu masih terlalu tinggi. Jadi perlu diidentifikasi sumber kebisingannya. Nah, kan tadi di soal juga udah dijelasin ya, sumber kebisingannya tuh dia kelasnya dekat jalan raya gitu, dari jendela itu sampingnya jalan raya. Jadi kalau misalkan ternyata sumber kebisingannya itu dari jalan raya, itu kemampuan insulasi bangunannya perlu ditingkatkan gitu. Misalnya dia pakai material yang apa ya, yang kayak tadi misalnya STC-nya tinggi gitu dan lain-lain. Terus kalau misalkan ternyata sumber kebisingannya itu dari dalam ruang misalnya dari sistem AC gitu, maka sistem ductingnya itu perlu diperbaiki atau AC-nya kita gunakan yang jenisnya low noise gitu. Itu untuk nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah jelas? Aku mau nanya yang tadi alfa rata-rata itu. Aku lupa deh, itu alfanya kita ngitung sendiri atau dari soal ya? Yang ini, Ya, apa yang bawahnya? yang alfa B, yang di tabel. Oh, yang di tabel itu biasanya udah diketahui nih kalau yang materialnya apa, terus alfa per frekuensinya itu udah diketahui. Cuman kalau alfa rata-rata itu kita ngitung sendiri. Gitu. Udah Oke. jelas atau Jelas. oke. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain buat soal nomor 4 atau nomor 3 juga kalau misalnya ada yang bingung? Kak, mau ini dong. Ya. Aku masih bingung yang ngitung alfa itu, karena kan itu ada yang kacanya gitu. Boleh minta dijabarin dikit nggak satu, misalkan satu frekuensi aja gitu. Satu frekuensi. Oke. Jadi ini kan dia udah diketahui ya masing-masing alfa. Terus berarti kita tinggal cari si ininya luas permukaan dalam ruang. Karena ini ukurannya 30 kali 30 kali 5, berarti luas lantainya misalkan 30 kali 30. Luas langit-langit 30 kali 30 juga. Terus luas dindingnya kan berarti kita hitung semua luas dinding dikurang luas jendela gitu. Nah, kalau untuk jendelanya ikutin dari yang diketahui di soal. Tadi ukurannya 25 kali 3 gitu. Jadi kalau udah dapat luas dari masing-masing lantai, langit, dinding sama jendela, tinggal dimasukin ke rumus ini aja. Gitu. Jadi kalau untuk yang alfa rata-rata hitung dulu si luas permukaan masing-masing bidang. Kalau ada jendela ya berarti luas dindingnya itu luas dinding semua
dikurangin luas dindingnya ada jendelanya. Iya, dikurangin luas si jendela gitu. Gitu. Kira-kira udah aman atau masih bingung? Oh, berarti nanti di luas si ruangnya tuh dia dikurang sama jendelanya gitu kan, Kak, yang di dindingnya. Yang dinding iya. Jadi kan berarti dindingnya 4 dinding, Mm-mm. tapi dinding yang satu nggak pakai dikurangin luas jendela gitu. Ya. Dindingnya aja. Gitu. Tapi berarti yang S1 kali alfa satunya tuh tetap masukin aja kan, jendelanya tuh tetap dihitung ditambah aja. Gimana? Jadi nanti yang apa sih yang S1 kali alfa 1 ditambah S2 kali alfa 2-nya tuh si jendelanya juga ikut di situ tapi ditambahkan. Ya, soalnya beda material. Jadi Oke. ini tuh hitungannya per material gitu ya. Kayak S1 alfa 1 ya berarti dia per material gitu. Karena kan beda material gitu. Kalau nggak ada jendela ya berarti cuman sampai S3 alfa 3 gitu. Oke, Kak. Tuh. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Atau belum jelas? Aku boleh nanya sedikit nggak? Ya, boleh. Aku masih bagian apa ngitung RT-nya itu. Soalnya kan RT-nya kan RT. bisa ada cuma volume ruang, luas total permukaan ruangnya S-nya sama koefisien akurasinya kan. Di sini yang di tabelnya tuh alfa rata-ratanya yang 125 Hz sama 250 Hz kan cuma 0,1 tapi artinya beda. Itu kenapa ya? Apa Gimana? yang itu yang 125 Hz sama 250 Hz kenapa artinya bisa beda atau kali frekuensinya lagi? Sorry, suaranya nggak jelas di aku. Boleh ulang nggak? Itu kenapa yang RT yang 125 Hz sama 250 Hz-nya artinya beda? Mas bingung gitu. Kenapa beda di sininya? Ya, apa dikali frekuensinya lagi? Karena aku belum ngitung lagi sih jujur ini aku baru ngeliat. Tapi harusnya kalau misalnya dari alfa rata-ratanya sama harusnya sama. Tapi kalaupun sama, kalau misalkan ternyata ini salah ya nanti aku coba cek lagi. Eh, itu hitungannya waktu dengungnya juga masih terlalu tinggi gitu. Jadi butuh usaha untuk menurunkan si waktu dengungnya ini gitu. Oke. Itu tahunnya terlalu tinggi itu emang ada ya, Eh, dari slide itu tuh. Kalau terlalu tinggi itu taunya biasanya ada dari baku mutu, mungkin boleh dibaca aja, ada standarnya di SNI. Aku lupa ya udah di-upload atau belum sama Pak Rizky di Teams, tapi biasanya udah sih untuk yang baku mutu referensi. Itu Oke, bisa dicek aja, tapi biasanya waktu dengung itu jarang banget yang, bukan jarang, maksudnya nggak ada yang sampai 2 second tuh nggak ada kayak 1, sekian aja tuh udah tinggi gitu untuk kelas ya misalnya. Biasanya kelas tuh 0, biasanya ruangan-ruangan itu waktu dengungnya itu kayak 0, sekian gitu. Gitu. makasih. Kak, mau nanya. Oke. Ya, Tapi yang nomor 3 tadi sih. Yang 3B. Tadi 3. masih bingung kenapa R1. Oh, kenapa R1? Jadi itu kan apa namanya LP1 min LP2 tuh berarti kan perbedaan tekanan di jarak 32 sama di jarak yang sumber gitu. Penerimanya gitu ya. Jarak ya atenuasi akibat jarak dari sumber ke penerima. Berarti kenapa R-nya nggak 0 atau berapa gitu? Kalau log 0 kan nggak bisa juga kan? Misalkan di Iya sih. kalkulator kayaknya nggak bisa deh log 0. Jadi makanya dibuatnya log 1. Kak. Karena hasilnya pun juga 0 gitu. Dia ambil Gitu. yang paling dekatnya gitu.
Kalau misalnya dia itu di soal, misalnya dia itu mesin gensetnya awalnya misalnya ya 5 meter gitu. Enggak ding, enggak jadi. Enggak benar-benar. Log 1 tuh supaya dia 0 gitu. Karena log 0 nggak mungkin ada nilainya nggak sih? Kalau di kalkulator kayaknya nggak bisa juga deh. Aku belum ngecek juga sih. Log 0. Enggak kan ya nggak bisa. Iya, jadi makanya dia log 1 nulisnya. Gitu. Berarti biasanya pakai 1 gitu ya. Mm-mm. Ada lagi mau ditanya atau udah jelas? Info cheat sheet udah pada tahu kan ya? Kayaknya udah di-share juga di grup. Cheat sheet-nya A4 1 lembar bolak-balik. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, segitu dulu buat tutor Fisbang. Eh, materinya ya dari habis UTS sampai habis pokoknya pencahayaan dan akustik. Cheat sheet, diingetin lagi cheat sheet A4 bolak-balik. Udah itu aja. Mungkin dari Kak Sabita ada yang mau ditambahin Kak? Atau udah? Nggak ada ya kayaknya. Ntar oke. Ntar soal aku share mungkin ya di grup. Segitu dulu aja. Makasih buat teman-teman yang udah datang. Semangat puasnya. Semoga lancar. Semoga hasilnya memuaskan. Makasih semua. Kasih Kak. Makasih Kak. Makasih. Kak, saya mau nanya di line, Kak. Oh iya boleh. Bentar ya abis ini. Oke, Kak. Oke.